Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berkah dalam dan salam sehat. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34 yang berkisah tentang Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan. Dimanapun kehadiran Yesus selalu membawa perubahan. Tentunya perubahan yang lebih baik. Bagaimana orang meninggal dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang buta dimelekkan, bahkan angin ribut pun diredakan. Namun yang menarik dalam Injil hari ini, saat Yesus datang ke Gadara, ada dua orang yang tiba-tiba keluar dari pekuburan, menolak dan marah akan kedatangan Yesus. Mereka berkata di ayat yang ke-29, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Ternyata dua orang ini adalah dua orang yang sedang kerasukan roh jahat. Sehingga semua tindakan, perilaku, dan apapun yang dilakukan di bawah kendali atau terikat oleh roh jahat yang ada di dalam hatinya. Kenapa mereka menolak kehadiran Yesus? Karena kehadiran Yesus mengganggu kenyamanan mereka, kehadiran Yesus menghalangi kekuasaan mereka, yang selama ini mereka merasa sombong berkuasa di daerah tertentu, sehingga banyak orang-orang di daerah itu yang takut untuk lewat di daerah tersebut. Maka roh yang ada dalam orang itu marah dan menolak kehadiran Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, saya sempat mengalami pengalaman yang hampir mirip seperti itu, bagaimana hati dipenuhi oleh roh jahat. Tahun 2013, saat saya aktif sebagai pengurus inti suatu komunitas keuskupan, dan saat itu sedang rapat lintas keuskupan di sekitar Surabaya, tiba-tiba teman saya mengatakan bahwa di Surabaya sedang ada retret khusus untuk para pria. Retret ini sangat dahsyat sekali, di mana banyak pria bertobat, banyak pria kembali kepada Tuhan, dan banyak pria juga kembali kepada gereja. Kebetulan saat itu, kurang lebih 30 menit dari tempat saya rapat, sedang berlangsung retret tersebut. Sehingga saya bersama dengan teman-teman sengaja menghampiri ke sana untuk bertemu dengan pengurus dan panitia retret itu. Harapan saya sebagai pengurus keuskupan, saya mesti bisa membawa retret itu ke Purwokerto untuk menyelenggarakan di Purwokerto. Namun saat bertemu dengan panitia dan juga pengurus, penawaran saya untuk mengadakan di Purwokerto ditolak oleh mereka. Syaratnya adalah saya harus menjadi peserta dahulu. Bapak Ibu terkasih, awalnya saya merasa tersinggung. Kenyamanan dan kesombongan pelayanan mulai muncul. Mengapa saya harus menjadi peserta dulu untuk hanya sekedar mengadakan sebuah retret? Singkat cerita, akhirnya saya mengikuti sebagai peserta. Namun, saat saya menjadi peserta, rupanya Tuhan memang sudah menentukan saya untuk menjadi peserta itu. Pada saat saya menjadi peserta, saya mengalami jamahan yang luar biasa, saya mengalami rahmat yang sangat luar biasa, dan saya mengalami pertobatan. Saya mau melepaskan dari kesombongan yang ada dalam hati, mau melepaskan dari ego yang selama ini justru muncul atau memenuhi hati ini. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata walaupun selama ini saya aktif dalam sebuah pelayanan gereja, namun ternyata hati masih dikuasai oleh ego, oleh roh jahat, sehingga memunculkan sebuah kesombongan, memunculkan sebuah kepentingan diri, memunculkan sebuah perasaan hebat, sehingga sering mengabaikan hikmat dan kasih karunia Tuhan sendiri. Bapak Ibu terkasih, dari pengalaman iman tadi dan juga dari pesan Injil hari ini, satu-satunya cara supaya kita bisa diubah dan mau menerima Yesus
yaitu kita harus mau melepaskan roh jahat yang ada di dalam hati ini, untuk mau dikosongkan, untuk mau dikembalikan ke dasar titik nol, untuk diisi oleh kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu terkasih, maka menarik apa yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus, bahwa musuh terjahat kita seringkali tersembunyi dalam hati kita sendiri. Pesan Bapak Paus atau Bapak Suci ini sungguh sangat relevan dan meneguhkan. Karena selama ini justru saya sering melihat sesuatu yang jahat datang dari luar, bukan dari dalam. Ternyata sering tersembunyi di dalam hati kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.